Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Yang dimaksud dengan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan demi pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan narasumber adalah orang yang diwawancara dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, ada baiknya Anti harus menentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin Anti ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian, Anti membuat daftar pertanyaan yang akan Anti ajukan saat wawancara. Setelah itu, baru Anti tentukan narasumber yang akan diwawancara. Saat melakukan wawancara, hal yang harus Anti lakukan adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Jadi harus perkenalan diri. Kemudian, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Setelahnya, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Terakhir, Anti akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai atau menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan narasumber saat memberikan penjelasan. Pembelajaran 1, muatan IPA, kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Pembelajaran 1, muatan IPS, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Contoh dari dataran tinggi adalah perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Nah, perkebunan teh ini bisa kita jumpai di Puncak Bogor, di Bogor, Jawa Barat, dan di Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat, dan masih banyak perkebunan teh di tempat lainnya yang ada di Indonesia. Penampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri.
Hasil pertanian di dataran rendah. Contohnya padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Yang kedua tebu dan selanjutnya kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah antara lain kambing dan ikan lele. Mata pencarian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, serta pegawai perusahaan. Penampakan alam yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai adalah budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Selanjutnya ada pertanian garam serta pantai juga bisa dijadikan sebagai pelabuhan. Mata pencarian penduduk di dataran pantai adalah nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, serta penjaga pantai. Pembelajaran 2 muatan PPKN, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tetapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Pembelajaran 2 muatan SBDP, langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni yang baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase antara lain ranting kering, daun kering, bunga kering, serta biji-bijian. Media yang biasa digunakan untuk menempel kolase adalah biasanya papan, kertas, atau karton, terserah sesuai kreativitas anti masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase adalah pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Kemudian tentukan tema kolase yang akan dibuat. Lalu potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada kertas yang sudah berpola dengan rapi. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.